Halo anak-anak semua, salam DJTM dari Pak Guru untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar muatan IPA modul tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, di mana kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang subtema 3, yaitu kelainan atau penyakit pada sistem alat gerak manusia. Sudah siap belajar hari ini? Ayo, kalau sudah siap, disimak baik-baik ya, supaya kalian paham. Ayo kita mulai belajarnya. Tahukah kamu, tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai tinggi. Dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Di sini terdiri dari dua buah gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Pertanyaannya adalah, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Nah, gambar yang menunjukkan tulang yang normal yaitu gambar A. Sedangkan gambar B itu sudah mengalami pengeroposan tulang. Kelainan pada tulang itu terdiri dari fraktura atau patah tulang, kemudian fisura atau retak tulang, di mana fraktura dan fisura ini biasanya itu disebabkan oleh kecelakaan atau benturan benda keras. Kemudian yang ketiga adalah osteoporosis. Yang keempat adalah kifosis. Yang kelima adalah lordosis. Dan yang keenam adalah skoliosis. Sedangkan yang ketujuh adalah rakitis. Nah, ini adalah kelainan pada tulang manusia. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan membahas satu persatu ya. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Benturan tersebut disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh. Retak pada tulang itu disebut dengan fisura, sedangkan patah tulang itu disebut dengan fraktura. Fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang yaitu kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Nah, di samping ini adalah contoh gambar dari fisura, di mana yang Pak Guru lingkar ini adalah kondisi di mana tulang sudah retak. Nah, ini contohnya ya, lebih jelasnya. Kemudian fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang yaitu kondisi pada tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Jenis fraktura itu terdiri dari dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka itu sampai merobek kulit atau otot. Nah, ini adalah contoh gambar tentang fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Di mana fraktura terbuka itu tulangnya itu sampai merobek kulit. Sedangkan fraktura tertutup itu tidak merobek kulit atau otot ya. Kemudian ada yang disebut dengan kifosis, di mana kelainan tulang pada kifosis yaitu tulang belakang melengkung ke belakang sehingga penderita tampak seperti membungkuk. Nah, inilah contoh gambarnya ya. Kemudian yang kedua adalah lordosis,
di mana kelainan tulang pada lordosis yaitu tulang belakang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Contohnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis, di mana kelainan tulang pada skoliosis yaitu tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini contohnya ya, gambar dari kelainan tulang skoliosis. Lalu, bagaimana sikap tubuh yang benar agar tidak terkena kelainan dan penyakit pada rangka manusia? Perhatikan sikap duduk berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Di mana gambar pertama ini adalah sikap duduk yang salah. Yang kedua juga begitu. Nah, yang ketiga adalah sikap yang benar saat duduk. Di mana dari ketiga gambar ini kalian bisa memperhatikan dan bisa mempraktikkan sendiri di rumah ya. Kemudian ada yang disebut dengan rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D, di mana bisa mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal dan membentuk tulang kaki menjadi seperti huruf O dan X. Nah, ini adalah contoh gambar dari kelainan tulang rakitis ya. Yang ini gambar pertama, ini adalah tulang yang normal. Sedangkan yang gambar kedua ini sudah menyebabkan kelainan tulang yaitu rakitis, di mana tulang kaki berbentuk seperti huruf O. Sedangkan yang ketiga ini adalah tulang kaki berbentuk huruf X. Kemudian ada yang disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang, di mana hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nah, ini adalah contoh gambar yang mengalami gambar tulang yang mengalami osteoporosis. Di mana yang gambar pertama itu adalah tulang yang normal. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah tulang yang mengalami kelainan tulang atau osteoporosis. Nah, anak-anak, perlu diingat ya bahwa kebanyakan orang yang menderita osteoporosis adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang bermain basket, ada yang bermain sepak bola, dan ada yang bermain badminton atau bulu tangkis ya. Apakah kalian sering melakukan olahraga seperti gambar di depan ini? Olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Karena dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Tahukah kalian apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia itu terdiri dari hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Contohnya adalah yang mengangkat barbel ya, atau olahraga mengangkat barbel. Kemudian atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Nah, ini adalah gambar otot yang mengalami kelainan atrofi, di mana gambar ini adalah otot yang normal. Sedangkan yang kedua inilah otot yang mengalami kelainan atrofi.
Stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini adalah contoh dari stiff atau kaku leher. Kemudian, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, di mana tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, contoh seperti gambar ini ya. Nah, salah satu contoh akibat dari penyakit tetanus adalah menginjak paku yang telah berkarat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ditampilkan di depan kalian ini. Pernahkah kamu mengalami sakit leher di saat bangun tidur? Sakit di leher saat bangun tidur merupakan salah satu penyebab gangguan kesehatan alat gerak serta otot manusia yang terjadi akibat kebiasaan yang salah pada saat tidur. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak serta otot manusia terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, mengangkat benda yang terlalu berat, membaca buku dengan posisi tidur dan duduk yang salah, duduk yang terlalu lama saat bekerja, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi yang salah seperti miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh membungkuk. Lalu, bagaimana cara memelihara serta menjaga kesehatan alat gerak seperti tulang dan otot pada manusia? Cara memelihara serta menjaga kesehatan alat gerak seperti tulang dan otot pada manusia bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan olahraga rutin, beristirahat yang cukup, melakukan pola hidup sehat, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita tentang subtema 3, yaitu kelainan atau penyakit pada sistem alat gerak manusia. Akhir kata dari Pak Guru, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah!